Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyun hamid. Fa inna Allaha laghaniyun hamid. Shadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada siang hari ini spesial. Kita bersiaran langsung dari Sumatera Utara, tepatnya di Masjid Agung Syahrun Nur, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dan bertepatan juga hari ini adalah hari jadi Kabupaten Tapanuli Selatan yang ke-72. Pas sekali dan sesuai sekali dengan tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur. Alhamdulillah pemirsa, guru-guru kita telah hadir di tengah kita, ada Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Dan juga nanti di segmen 3 spesial kita akan bergabung bersama-sama kita Bupati Tapanuli Selatan, yaitu Bapak Doli Saputra Panlindungan Pasaribu. Dan pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Masjid Agung Syahrun Nur Tapanuli Selatan, Bapak Bupati, Pak Polisi, Pak Tentara, TNI dan juga Pak Ketua MUI di Tapanuli Selatan, NU Muhammadiyah Jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah saya bersama dan Ustadz Sumarno akan bersama-sama ngaji di tempat ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ini penting atas nikmat Bapak Ibu sekalian. Seringkali nikmat itu hilang rasanya dan nikmatnya hilang beneran karena kita tidak bersyukur. Yang hilang rasanya ini, ibu bapak sekalian punya mata bisa melihat nggak disyukuri, itu nikmatnya melihat hilang. Ibu bapak makan ini kalau nggak disyukuri nikmatnya makan itu baru terasa ketika nikmat itu hilang. Maka ingin mengekalkan nikmat secara rasa dan ditambah oleh Allah kalau kita bersyukur. Pandai bicara, sulit melaksanakan. Ya enggak Bu? Ibu dulu masih bujang, pengen punya suami. Pas punya suami diomelin terus. Itu karena sayang Pak katanya. Tapi bapaknya sampai puyeng diomelin terus. Ibu bapak barangkali dulu masih baru menikah, enggak punya anak. Tidak punya rumah, pengen punya rumah. Pas punya rumah karena pengantin baru atau mungkin anaknya masih kecil-kecil, enak aja rumahnya kecil. Tapi ketika rumahnya besar, anaknya membesar, anaknya bertambah, udah ngomong sama suaminya, Pak kok rumah cuman segini aja Pak. Kalau beli rumah yang lebih gede kayaknya bagus deh Pak. Ibu bapak jangankan istri itu minta sama suami. Kelihatan tingkahnya kurang puas aja suami sudah sakit hati. Apalagi sampai minta pagi dan sore, itu tambah nyesek Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian gak usah banyak nuntut mas suami, biar suaminya gak cari istri lagi. Ini senyum-senyum Ibu Bapak sekalian, ini benar meskipun bercanda ini. Satu saat ini kayak Ghazali, ada seorang santri nikah. Ketika dia menikah punya anak agak banyak. Kemudian istrinya minta menuntut rumah yang lebih besar. Dia punya rumah cuma 2 kamar, anaknya 7 kan repot. Kemudian sang santri datang sama Kiai, Kiai saya ini diminta sama istri saya, anak-anak saya agar beli rumah yang lebih besar. Sementara Allah belum memberikan rezeki kepada saya Kiai. Saya belum beli rumah yang lebih besar. Kata Kiainya, punya uang enggak untuk beli kambing? Ada Kiai. Kamu beli kambing taruh di rumah ruang tamunya. Belilah sang santri itu kambing, ditaruh di mana? Di ruang tamunya. Ngamuk anak sama istrinya, gimana minta rumah yang gede kok malah beli kambing taruh di ruang tamu. Pergi lagi sang santri kepada sang kiai, Kiai saya beli kambing kok malah sama istri diomelin, sama anak diomelin. Kata kiainya, beli lagi 2 jadi 3. Ditaruh di rumahnya 3 kambing, rumahnya sempit. Tambah ngamuk istrinya, tambah ngamuk anaknya. Balik lagi kepada Kiai, Kiai ini kok tambah ribut bukan ada solusi. Sekarang coba kambingmu jual dan kamu biarkan rumah tanpa kambing. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Istrinya lega, alhamdulillah suami saya nggak gila. Alhamdulillah rumah saya nggak kotor lagi. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian kita perlu dicewer oleh Allah untuk mensyukuri nikmat Allah. Disuruh merasakan sakit biar tahu nikmatnya sehat. Ibu bapak sekalian diberikan apa? Rasa tidak nyaman, tidak enak makan sehingga kita menikmati nikmatnya makan. Begitu juga dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, kita kurang bersyukur karena kurang bisa memaknai dan merasakan dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan oleh Qori, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Hafal semua tapi belum bisa melakukan. Belum tentu maksud saya untuk melakukannya. Karena butuh kita diingatkan, saling mengingatkan di antara kita. Ibu bapak sekalian yang diberi kesempatan ngaji di Masjid Agung ini dalam keadaan sehat bisa datang. Ibu bapak
mungkin tidak terlalu menikmati. Udah biasa Pak, datang-datang biasa. Coba orang yang sakit, orang yang jauh di mana-mana ingin melihat indahnya Masjid Agung Syahrun Nur ini, yang hatinya sampai terenyuh rindu itu. Ketika ibu bapak sudah nggak bisa keluar dari rumah, sudah tidak bisa untuk melaksanakan aktivitasnya, baru terasa Masya Allah ternyata nikmatnya ya kita bertemu, berkumpul dan sehat itu. Termasuk umur kita, termasuk rizki yang Allah berikan. Ibu bapak banyak berpikir rizki itu cuman harta. Bu, ini biasanya ibu tuh kalau sakit jangan dibawa ke dokter Pak. Kemana? Belanja beli kalung. Ini kalau udah senyum berarti beneran. Jadi kadang-kadang nggak perlu ya dokter yang mahal, nggak perlu. Pak mah mau beli emas yang mana, gelangnya yang mana, langsung sehat. Aduh udah lihat lupa, langsung dia dandan langsung pergi. Ini kadang-kadang kita tahunya apa? Harta nikmat, padahal nikmat yang paling besar nikmat iman dan nikmat Islam. Ibu bapak bisa hidup berkeluarga, bisa hidup mendidik anak, bisa hidup bagaimana bertetangga. Karena ada apa? Ada iman dan Islam. Bahkan dunia sebagai jembatan ke akhirat, kita tahu bagaimana bekal pada akhirat karena punya iman dan Islam. Baru yang kedua Bapak Ibu sekalian, nikmatnya punya teman baik. Coba bisa lihat Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang orangnya sederhana, tidak kaya, tidak pintar, tidak hebat, tidak. Tapi Allah memberikan nikmat apa? Anaknya penghafal Al-Quran. Saya sampai sekarang belum menemukan anak orang yang foya-foya, anak orang yang kaya raya dengan foya-foyanya, bukan hanya kaya raya, tapi foya-foyanya. Saya belum menemukan anak-anaknya yang penghafal Al-Quran. Tapi dari keluarga yang sederhana, keluarga yang soleh, lahirlah orang-orang yang hebat. Dan ternyata saya banyak ketemu sekali sekarang, orang yang dulu orang biasa, bahkan hanya pelayan, tapi cinta pada ulama, mim muhibbil ulama. Sekarang ini dia anaknya menjadi seorang ulama. Jadi punya suami yang soleh, istri yang solihah, anak yang baik-baik. Ibu bapak, itulah rizki yang kedua. Coba bayangkan orang kaya punya uang banyak, belum tentu bisa menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Tapi orang diberi nikmat oleh Allah, sudah kebanggaan kuliah ke luar negeri, lalu di beasiswa. Cuman kita kadang-kadang gak menghitung. Yang ketiga nikmat dari Allah adalah nikmat sehat. As-sihhatu tajun la yaraha illal marid. Sehat ini kayak seperti halnya permata ya, seperti halnya mahkota. Nggak ada yang bisa ngelihat bahwa sehat itu sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan kecuali orang-orang yang sakit. Nikmat banget ya kita sakit perut aja ya Allah udah melinting di sini. Mau buang air aja nggak ada tempat buang air, sakitnya Masya Allah. Betapa nikmatnya di luar kita seperti di masjid ini Masya Allah. Bunga-bunganya itu indah sekali. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian baru nikmat harta. Jadi wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana la zalumun kafar. Nikmat kalau kita hitung nggak bisa dihitung. Tapi kita manusia banyak kafir. Jadi hilangnya nikmat itu kufur. Yang kedua adalah zolim. Atau zolim yang pertama kita tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Yang kedua kita lupa bahwa nikmat dari Allah. Kalau kita jadi orang kaya merasa kita yang pintar. Kalau kita jadi juara merasa kita yang hebat. Lupa bahwa semua pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali Kiai Haji Khalid telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Satu ayat dan juga kalam ilahi yang sering kita dengar dan sangat akrab di telinga kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Namun sebaliknya ketika kita kufur nikmat maka hukuman Allah atau azab Allah sungguh sangat pedih. Nah pemirsa, di segmen kedua nanti Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan memberikan pencerahan kepada kita semua betapa syukur adalah bagian dari akhlak yang mulia. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami akan kembali.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku dan kita masih bersiaran langsung dari Masjid Agung Syahrun Nur, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Seperti apa yang kita dengarkan tadi bersama-sama pemirsa di segmen 1, Ustadz Kiai Haji Khalil Nafis telah menjelaskan barang siapa yang mensyukuri nikmat maka sesungguhnya dia telah mengikat kuat tali syukur dan tali nikmat itu. Di segmen kedua ini pemirsa, Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menyampaikan kepada kita semuanya bahwa syukur adalah bagian dari akhlak mulia. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Summa salatu wassalamu ala khairi ibadi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-Mukarramun, pini sepuh tokoh masyarakat, para alim ulama dan para asatidz setempat. Wabil khusus akhi fillah ada ilallah Kiai Haji Khalil Nafis, Bapak Bupati Doli Putra Pasaribu, Bapak Tripika, dan juga seluruh jajaran aparatur wilayah setempat, Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, para jamaah, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya berada di daerah Tapanuli Selatan Sipirok yang berada di atas ketinggian permukaan dari air laut kurang lebih 1000 meter ya Pak Bupati. Wilayah yang sejuk, pegunungan yang hijau ranau, yang tentunya tidak lepas dengan aneka ragam anugerah nikmat yang Allah berikan pada kita. Saya membayangkan dulu, andaikan saya berada sekarang di Eropa, barangkali udara hari ini yang saya rasakan percis saya berada di Swiss. Menghayal dulu. Segala sesuatu kan dihayalkan dulu ya Bu. Kenapa saya katakan demikian? Artinya adalah Indonesia apa sih yang tidak Allah kasih sama kita? Alam pegunungan yang hijau ranau, bukit yang begitu megah dan indahnya. Kalau kita lihat pemandangan yang ada di sini, barangkali pemirsa yang ada di rumah sana bisa digambarkan dan diperlihatkan oleh Pak kameramen. Masya Allah, Ibu dan Bapak, bersyukur kita kepada Allah hidup di negeri yang di bawah garis khatulistiwa, yang penuh dengan aneka ragam anugerah nikmat Allah yang tiada terhitung kepada kita. Alhamdulillah. Maka kan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat yang Allah berikan mari kita wujudkan, mari kita realisasikan. Agar tadi jangan orang dapat nikmat tapi nggak pernah berasa nikmat, malah rasanya kayak kiamat. Betul? Halo? Bu? Orang dapat nikmat tapi hidup kayak kiamat. Orang dapat kenikmatan tapi hidup terasa bagaikan diazab. Tentu kan kita bertanya, what's wrong? Apa sih yang salah? Jangan salahkan orang. Please see yourself. Lihat dirimu sendiri. Allah kasih bagi kita negeri yang kaya raya, apa yang gak ada di Indonesia. Hutan luas, gunung bagus, hijau ranau, ya isi perut bumi, apa yang tidak ada di Indonesia. Dari mulai minyak, tambang emas, tambang perak, nikel, uranium, semua ada. Lautan Indonesia pun Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oleh karena itu ibu bapak, kalau tadi ada pertanyaannya apa sebabnya? Allah jawab dalam surat An-Nisa. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Cuma dua. Kalau manusianya itu mau bersyukur kepada Allah dan mau beriman kepada Allah, maka dengan dapat jaminan dari Allah, Allah tidak akan pernah memberikan murka kepada siapapun. Tapi sebaliknya ketika kau khianat dan kau murka, salah jalan. Bukan salah manage, salah jalan. Orang Pak mau bisa memanage jalannya dulu yang benar. Kalau jalan sudah benar, siapa yang membimbing jalan? Hidayah. Apa kekuatannya? Iman. Belum tentu orang yang pintar dia akan jadi benar. Ini kan syukur alhamdulillah, Tapsel karena dipimpin sama orang benar. Alhamdulillah. Saya tercengang kaget Pak, masuk kemari seumur-umur. Di atas ketinggian bukit yang tinggi ada masjid yang mewah, penataan kota yang lebih dulu dari IKN. Tolong kalau andaikan bisa disorot. Ini penataan barangkali jangankan IKN yang baru mau dibangun, niru si Piro. Ini kan luar biasa saya katakan. Apa jawabannya tadi? Karena ada bimbingan. Butuh iman, bukan intelektual. Orang pintar banyak, yang benar susah. Kenapa orang banyak susah? Karena banyak orang, karena susah orang benar. Akhirnya banyak pada susah. Orang benar nggak bakal nyusahin orang, tapi orang pinter banyak nyusahin. Ente yang ngomong. Betul apa betul? Iya apa iya? Butuh pinter apa butuh benar? Butuh benar apa butuh pinter? Kalau cari mantu, kira-kira mau cari mantu yang pinter tapi kagak bener, yang bener tapi kagak pinter, yang pinter juga bener. Apa? Ya keholil. Tuh. Yang kita cari kan pengen yang pinter dan juga yang benar. Makanya kan dari syukur lahirlah apa? Perilaku manusia yang memiliki sifat qanaah. Rasa puas karena dia merasakan bahwa ini dari Allah. Saya tertarik dengan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyampaikan ada 3 syarat orang mau tahu syukur. Yang pertama al-i'tirafu bi ni'mati annahu minallah. Dia mengakui, dia menyatakan bahwa nikmat ini adalah dari Allah. Kita hidup di Indonesia, bumi yang kaya raya ini dari siapa? Oi, dari siapa? Selesai. Udah berdiri. Mau lanjut? Terus? Next segment. Masya Allah, terima kasih Kiai Sumarno. Boleh duduk kembali dan nanti kita akan lanjutkan. Ntar 2. Insya segmen berikutnya kita lanjutkan. Baik, terima kasih Mas Allah Kiai Haji Sumarno Syafi'i telah memberikan pemaparan kepada kita, pencerahan kepada kita semuanya betapa rasa syukur itu ditimbulkan dari kecintaan dan juga keriduan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sang Pemberi nikmat. Betapapun nikmat yang diberikan kepada kita, betapapun rizki sekecil apapun rizki yang diberikan kepada kita, ketika kita tidak memiliki keriduan dan juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa syukur itu tidak akan muncul di dalam hati kita. Itulah pemirsa yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini. Masya Allah sangat luar biasa sekali. Dan di segmen ketiga nanti kami akan undang Bapak Bupati Tapanuli Selatan untuk maju ke depan untuk berdiskusi, untuk membahas bagaimana memaknai rasa syukur khususnya di hari jadi Tapanuli Selatan yang ke-72 ini. Tetaplah di Damai Indonesiaku, sesaat lagi kami akan kembali.
Baik pemirsa, terima kasih. Anda masih di Damai Indonesiaku dan kita masih bersiaran langsung dari Masjid Agung Syahrun Nur, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan sudah hadir bersama-sama kami di tengah-tengah, ada Bapak Bupati Tapanuli Selatan yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Doli Putra. Assalamualaikum Pak Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini masjidnya sangat indah sekali Pak Doli. Ya. Betapa ini kita melihat, Masya Allah, dari halaman depan ini seperti yang kita saksikan di layar kaca, drone kita juga mengambil gambar bagaimana halaman yang sangat luas sekali dan juga sangat indah sekali daripada Masjid Agung Syahrun Nur ini. Pak Bupati, seperti yang tadi disampaikan, kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Khalil dan juga Kiai Haji Sumarno, bagaimana kita diajarkan tentang rasa syukur yang sangat dalam sekali atas nikmat Allah diberikan kepada kita semuanya. Kalau Bapak Bupati sendiri sebagai pemimpin khususnya di Kabupaten Tapanuli Selatan, melihat dari konsep bersyukur itu seperti apa Pak Bupati? Silakan. Baik, salah satu konsep bersyukur yang saya pahami adalah nikmat Allah Ta'ala itu dijadikan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hal ini saya sebagai pemimpin Tapanuli Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat Tapanuli Selatan, dari unsur TNI kita, Polri kita, Kejaksaan kita semua, masyarakat, mari kita membangun Tapanuli Selatan yang begitu tadi sudah disebutkan, alamnya subur, lokasi kantor ini begitu indah, untuk membangun sesuai dengan ketentuan masing-masing ataupun kapasitas masing-masing. Dalam hal ini kami sangat berterima kasih bahwa elemen-elemen syukur yang kita pahami ini sudah berjalan sedemikian rupa di Tapanuli Selatan. Kita hidup dalam suasana yang beragam. Dalam arti ada juga penduduk muslim, non-muslim, tapi kita rukun dan damai. Tahun 2018 Tapanuli Selatan ini mendapatkan anugerah dari Bapak Wapres sebagai salah satu daerah yang bisa menjaga toleransi umat beragama, diterima di istana Pak Wapres. Kemudian kita dalam hal ini memaknai syukur, kita bisa menggerakkan seluruh elemen masyarakat ini bergabung bersama, bagaimana bangkit lebih cepat bersama rakyat kita membangun. Dalam hal ini kami berterima kasih ada investasi dari Tapanuli Selatan, dari luar Tapanuli Selatan masuk membangun Tapanuli Selatan, memanfaatkan alam dengan baik sedemikian rupa. Ada PT Agincourt Resources yang memang saat ini dia bertugas untuk mengelola sumber daya alam berupa tambang emas yang ada di sini. Kemudian North Sumatra Hydro Energy yang kita juga mintakan mereka agar mengelola air, nantinya mereka akan beroperasi. Termasuk elemen-elemen perbankan pun kita juga ikutkan bagaimana bisa membangun masyarakat dengan baik. Dalam hal ini kami berterima kasih kepada Bank Sumut yang selalu memberikan kepada masyarakat sebuah pembiayaan yang menguntungkan, tentunya bisa menjadi sarana untuk mempercepat pembangunan itu di Tapanuli Selatan. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, betapa sumber daya alam daripada Tapanuli Selatan ini sangat luar biasa sekali. Ini yang sangat-sangat harus dan juga patut kita syukuri. Kalau kita juga melihat sejarah mungkin Pak Bupati, banyak sekali tokoh-tokoh agama dan juga tokoh-tokoh pahlawan luar biasa yang dilahirkan dari Tapanuli Selatan. Kemarin kita sempat berbincang-bincang, mungkin bisa diceritakan kembali nih Pak Bupati, bagaimana Pak Bupati? 72 tahun umur Tapanuli Selatan tentu bukan sebuah umur yang ringkas. Baik, banyak tokoh nasional sebenarnya yang lahir dari negeri Tapanuli Selatan tercinta ini. Sebagaimana mungkin teman-teman HMI ataupun KAHMI, Profesor Lafran Pane pendiri HMI itu adalah lahir dari Tapanuli Selatan di Pangurabaan. Kemudian masyarakat Sumatera Utara sudah sangat familiar dengan jargon Marsipature Hutanabe, membangun kampung sendiri. Itu kurang lebih saya mendengar waktu umur SD oleh almarhum Raja Inal Sregar. Beliau mengumandangkan itu untuk bagaimana masyarakat Tapanuli Selatan, masyarakat Sumatera Utara di perantauan untuk membangun Sumatera Utara. Bahkan sejak tahun 88 sampai sekarang itu didengungkan, kalau sudah mendengar martabe, Marsipature Hutanabe, itu masyarakat Sumatera Utara umumnya, Tapanuli Selatan khususnya sangat merasa hidup dengan semangat yang disebutkan oleh almarhum Raja Inal Sregar tadi. Kemudian kita ketahui banyak sekali Gubernur Bank Indonesia dulu ada juga bermarga Sregar, para menteri di kabinet-kabinet dulu pembangunan eranya Pak Harto, bahkan mungkin sampai Pak SBY, bahkan Pak Jokowi pun ada juga yang beririsan dengan Tapanuli Selatan. Jadi daerah ini pada dasarnya memang masyarakatnya ketika ingin maju, mereka keluar dari
daerah ini membangun, dan tentu dengan semangat untuk membangun kembali kampung, kita ajak mereka untuk melihat ini loh Tapanuli Selatan. Maka ayo sumbangsi apa yang bisa Bapak Ibu berikan untuk membangun Tapanuli Selatan yang lebih baik tentunya ke depan. Itu yang kami dengungkan kepada masyarakat Tapanuli Selatan di luar. Baik, Masya Allah, Kiai Sumarno dan juga Kiai Khalil, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Bupati kita betapa luar biasa sekali apa yang dihasilkan bumi dari, tadi kita bilang negeri di atas awan ya, karena ini sangat tinggi sekali posisinya dan juga sangat dingin sekali ini hawanya. Masya Allah luar biasa sekali. Tadi juga Pak Bupati menceritakan betapa banyak tokoh-tokoh pahlawan yang dilahirkan dari bumi Tapanuli Selatan ini. Ya Khalil, mungkin bisa ibroh yang bisa diambil dari dan juga makna syukur yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Iya, dengan potensi pertanian, potensi orang-orangnya yang religius, saya pikir inilah potensi bagi pemimpin untuk memaksimalkan. Yang pertama tentu ketika kita mensyukuri nikmat, ya pasti mengakui bahwa itu dari Allah. Kita tidak minta, kita juga tidak menyiapkan, tapi Allah yang memberikan kepada kita. Tinggal yang kedua, setelah pengakuan itu kita melakukan sesuatu yang baik, ya termasuk juga area-area yang bebas untuk kita berinteraksi antar masyarakat, untuk membangun komunikasi yang baik. Saya pikir termasuk acara pengajian. Nah, hari ini bahasanya Kiai Sumarno, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ada nikmat yang baik seperti ini disiarkan lewat TV One. Disiarkan lewat publikasi-publikasi. Dan setelah itu kita mengakui bahwa Indonesia ini kaya, alamnya kaya, masyarakatnya juga orang-orang yang bermartabat. Tinggal bagaimana kita bisa memaksimalkan yang lebih baik untuk membangun bangsa dan negara. Niatnya jangan salah, ketuhanan yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Kiai Sumarno mungkin mau menambahkan, silakan. Tadi saya sudah jelaskan, komponen bersyukur itu ada 3. Baru 1, kemudian yang kedua sudah terjawab barusan oleh Kiai Khalil. Bagaimana at-tahaddus bin ni'mah batinan. Bagaimana kita merelasikan itu nikmat batinan wa zahiran. Tapi yang ketiga yang lebih menarik tadi sudah disampaikan. Al-isti'anah biha bita'ah. Menggiring itu nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Menuju ketaatan kepada Sang Pencipta adalah merupakan tanggung jawab daripada pemimpin wilayah. Maka Allah bilangkan tadi dalam Al-Quran, in syakartum wa amantum. Jikalau kau mau bersyukur dan mau beriman, Allah akan tambahkan tuh nikmat. Tapi sebaliknya kata Allah, daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fa kafarat bi an'amillah. Fa azagallahu libasal khawfi wal ju' bima kanu yasnaun. Allah contohkan satu negeri yang tadinya mereka negeri yang aman, limpah ruah, lojinawi, sugi mukti, kertara harja. Segala macam Allah berikan kepadanya. Cuman gara-gara satu, fa kafarat bi an'amillah. Dia dapat nikmat, dia kufur nikmat, bukan menggiring taat kepada Allah. Kita bersyukur, warga Tapsel harus bersyukur punya bupati seperti ini. Menggiring umatnya, bikin pengajian, duduk bareng-bareng. Walaupun kita hidup yang namanya di sini dengan komunitas yang beragam, ada muslim dan non muslim, tetap kita saling menghargai dan saling menghormati. Ini diarahkan dulu buat manusia menuju taat kepada Allah. Bagaimana dia akan mengerti nikmat yang Allah berikan kalau dia tidak tahu kepada Allah? Bagaimana caranya? Man arafan nafsa faqad arafa rabbah. Kita tahu diri kita, baru kita kenal pencipta kita. Oh ternyata dia kata kayak Khalil Mapis, kau tidak akan tahu sehat kalau nggak ada di Allah kasih sakit. Lantaran dia tadi kufur dengan nikmat Allah, fa'azagallahu libasal khawf wal ju'. Hidup penuh dengan ketakutan. Yang perang di Rusia, yang ketakutan kita. Yang berantem di sono, yang kebingungan kita. Apa sebabnya? Tadi karena kufur nikmat. Insya Allah kita berfalsafah dengan Pancasila.
ketuhanan yang Maha Esa. Itu jati diri bangsa kita, nggak bakal kita bisa rubah. Karena kita tetap bersyukur kepada Allah, kita akui kita harus menuju kepada Allah. Ridha Allah yang kita cari. Kalau sudah Allah ridhoi kepada kita, belahan bumi manapun boleh terjadi pertikaian, peperangan, insya Allah Indonesia tetap dalam kedamaian. Amin ya robbal. Ya Rabbal. Asalkan tadi menuju taat Allah, rajin ngaji, rajin ibad, sering sodak, rukun sama tetang, setia sama keluar, amanah dengan jabat, amanah dengan jabat, insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini saya sangat apresiasi sekali Pak Bupati atas antusiasme dari warga Tapanuli Selatan, dan kita tahu bahwa keberagaman ada di sini. Ada muslim, ada non muslim, namun kerukunan sangat-sangat terjaga. Ini bagaimana Pak Bupati bisa menjaga kerukunan dan juga Masya Allah nikmat yang sangat luar biasa sekali ini. Silakan Pak Bupati. Salah satu desa di Tapanuli Selatan ini dulunya adalah sumber dari bangkitnya agama non muslim. Dan itu bertahun-tahun mereka rukun dan damai, sehingga sudah tertanam bahwa antara muslim dan muslim itu adalah bersaudara dengan diikat dengan falsafah yang menjadi sebuah aturan yang tak terus di masyarakat. Jadi dalam hal ini kami melihat itu saja yang kita tumbuhkan. Ada kita pengetua adat, ada kita tokoh agama baik muslim dan non muslim. Kita sering berdiskusi, berdialog bagaimana kita bawa ke depan Tapanuli Selatan ini. Karena tidak akan mungkin pemerintah sendiri tanpa melibatkan unsur lain dari masyarakat. Unsur pemerintahan ya, unsur masyarakat dalam hal ini tokoh-tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, ibu-ibu semua kita dorong bersama untuk membangun Tapanuli Selatan ini. 72 tahun Tapanuli Selatan kami mengambil jargon pulih lebih cepat, membangun bersama rakyat. Rakyat itu tidak kita pilih-pilih yang mana, tapi rakyatlah yang mencintai Tapanuli Selatan, yang memang betul ingin bangkit. Apalagi kita ketahui COVID baru saja berlalu pandemi, namun ke depan ada harapan ataupun kekhawatiran resesi ekonomi. Rakyatlah yang bersama-sama Tapanuli Selatan membangun Tapanuli Selatan ini jauh lebih baik ke depan. Itu yang kami sering sekali ajak untuk unsur masyarakat untuk berdiskusi dan berdialog. Masya Allah, melibatkan masyarakat, kemudian juga merangkul masyarakat, menggerakkan masyarakat, dan juga termasuk salah satunya intens berkomunikasi dengan masyarakat. Inilah yang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Selatan sehingga terjaga terus keberagaman yang ada di Tapanuli Selatan. Pemirsa, menarik, nanti kita di segmen 4 kita akan berdiskusi dan juga berdialog, mengajak para jamaah di sini memaknai rasa syukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku, sesaat lagi kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan langsung dari Masjid Agung Syahrun Nur, Kecamatan Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan masih dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, masih dengan tema kita yang menarik sekali, tema besar kita menarik sekali, mendalami makna syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua yang sangat luar biasa sekali ini. Kami undang para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita, Kiai Haji Sumaran dan juga Kiai Haji Khalil Nafis. Yang pertama, kami persilakan ada Pak Frananda. Silakan, boleh berdiri Pak Frananda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, Kabupaten Tapanuli Selatan itu
terdiri dari 0 km di atas permukaan laut sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Jadi memang ada tantangan-tantangan dalam membangun Tapanuli Selatan. Kami dari aparatur pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan punya impian-impian untuk membangun Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sehingga membuat kami ada ambisi untuk membangun Tapanuli Selatan. Nah, dalam konsep bersyukur, bagaimana agar rasa syukur tidak membuat kami cepat puas juga, tapi ambisi kami membangun Tapanuli Selatan tidak menjadi ambisius. Kiai, mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ambisius dan juga mimpi-mimpi ini masih bagian daripada syukur begitu Pak Prananda ya? Silakan Yai Khalil terlebih dahulu, nanti bisa ditambahkan Yai Sumarno. Makasih. Ada kata-kata yang menurut saya perlu kita renungi. Kita mensyukuri yang ada, tapi jangan puas dengan yang ada. Ini mensyukuri itu menerima takdir, menerima keadaan yang memang kemampuan kita sampai di situ. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini apa yang ada kita syukuri. Allah, alhamdulillah masjid ini indah sekali. Meskipun kadang-kadang kita cekot-cekot kalau mau keluar kota, kenapa? Di mana-mana longsor. Ya kita syukuri, ini bisa indah, nanam ini saja semua tumbuh, syukuri. Tapi jangan puas. Kalau puas di situ, berhenti, tidak ingin membangun lagi, itu berarti kita sudah stuck. Kita boleh bermimpi dan bermimpi terus bermimpi. Kan awal dari mimpi itu kita nyatakan. Tapi jangan lama-lama mimpi itu ketiduran. Nggak bangun-bangun ntar katanya. Jadi mimpi dibangun dari mimpi itu sampai kita nyatakan dalam gerakan. Dan itu tidak ambisius. Yang ambisius itu kalau kita memaksa sesuatu harus terjadi dan lupa atas hadirnya Allah. Di luar kemampuan kita memaksakan. Itu namanya ambisius. Kalau kita ingin membangun yang lebih besar. Pamannya Pak Bupati besok ingin nyalon lagi. Itu ambisius apa tidak Pak? Ya tidak. Undang-undang boleh. Kemudian harus ditunjukkan 3 tahun ke depan ini lebih baik atau tidak. Keadaan di Tapanuli Selatan ini. Kalau lebih baik silahkan dipilih. Kalau tidak lebih baik jangan maksakan diri untuk nyalon kembali. Harus tahu diri kan itu. Jadi sebenarnya dari kerja dan kerja itu kita lakukan. Kalau kita nggak bisa kerja apa-apa, kita tidak mampu apa-apa, pengen nyalon lagi atau orang yang nggak punya kemampuan nyalon itu namanya ambisius, melebihi dari kekuatannya dan harus terjadi. Kalau tidak jadi orang yang disalahkan. Oleh karena itu orang bersyukur itu bukan berarti stuck di situ. Bersyukur itu kan la azidannakum, harus ditambah. Kalau sekarang saya hanya bisa membangun sekitar ini dan saya sekarang sebagai orang Tapanuli hanya bisa menyumbangkan seperti ini, saya harus lebih banyak apa? Sisa umur saya harus lebih banyak untuk memikirkan daerah saya. Yang kedua, saya punya anak. Saya akan dermakan ini untuk membangun di daerah ini. Ada anak kandung, ada anak ideologis. Anak didik kita, anak binaan kita yang tak terbatas itu. Karena orang yang melahirkan tapi kita membesarkan dengan ideologi kita dan dengan jiwa perjuangan kita. Oleh karena itu kalau dia berhenti berarti dia menjadi tawakul, menjadi pemalas. Tapi orang tawakal dan bersyukur dia bekerja dan bekerja untuk lebih baik. Baik, termasuk mungkin konsep kita memaksimalkan potensi atau amanah yang diberikan kepada oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk salah satunya mungkin Pak Bupati sebagai pemimpin di Tapanuli Selatan ini memaksimalkan potensi atau menjaga amanah dengan memaksimalkan apa yang ada di daerahnya. Ini termasuk bagian daripada konsep syukur ya? Iya, termasuk hari ini Pak Bupati memfasilitasi umat Islam ngaji dengan kita. Dan tahaddus bin ni'mah adalah menceritakan, memberikan manfaat dari nikmat yang kita terima. Ini bukan hanya di Tapanuli Selatan tapi disiarkan ke seluruhnya. Tapi Pak Bupati juga harus memberikan fasilitas tempat ibadah dan sarana ibadah kepada agama lain. Karena kita ketuhanan yang Maha Esa, jangan hanya muslim saja. Negara ini didirikan oleh kita bersama. Jadi kepada muslim memberikan, kepada non muslim juga memberikan. Kita punya lakum dinukum waliyadin, memberikan sarana kepada yang lain. Jadi bagian dari syukur menciptakan harmoni
Ketika jadi pemimpin mensyukuri nikmat sebagai pemimpin, dipilih oleh rakyat, diberikan amanah oleh rakyat, itu bukan foya-foya, itu kufur nikmat. Syukur nikmat adalah saya dipercaya oleh rakyat, saya kembalikan kepada rakyat. Demikian juga pada nanti pemilu di 2024 ini. Ini Bapak Ibu sekalian nanti akan rame-rame nih. Udah rame dengan pemilu. Maka kita cari pemimpin, pilih pemimpin yang bisa membangun Indonesia dan menciptakan kedamaian Indonesia. Fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Dua kategori pemimpin yang harus dipilih. Yang pertama bisa menjaga kebebasan umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Umat Islam nggak boleh melarang umat lain beribadah. Demikian juga umat lain tidak boleh menghalangi orang umat Islam untuk beribadah. Baik. Yang kedua, siyasatid dunya, kata Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, harus mampu menciptakan stabilitas sosial, aman, damai. Jadi selain membangun kesejahteraan diawali dari keimanan, diawali dari keagamaan, tapi juga bisa membangun stabilitas sosial antar kita rukun dan damai. Kalau ini ada, silahkan dipilih Bapak Ibu sekalian, tanpa boleh kampanye di dalam masjid. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang syukur nikmat, bukan sebaliknya kufur nikmat. Baik, selanjutnya saya ke Pak Ibnu Salam Harahap yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri, nanti insya Allah akan dijawab oleh Kiai Sumarno. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bersyukur kepada Allah hampir sering disampaikan kepada kita, baik secara lisan maupun dalam perbuatan, misalnya melalui menginfakkan harta atau bersedekah. Tapi terkadang kegiatan itu tidak terasa bagi diri kita. Apakah Allah itu menambahi nikmat atau tidak? Oleh karena itu pertanyaan kami Pak Ustadz, apakah ada syarat dan rukun yang harus kita taati dalam bersyukur kepada Allah agar kegiatan bersyukur itu betul-betul Allah menambahi nikmat kepada kita dan mendekatkan diri kepada Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang ditanyakan Bapak kita tadi, betapa kita untuk diingatkan kembali rasa syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijawab nanti Yai Sumarno di segmen berikut, dan tetaplah di Damai Indonesiaku. Dan kami juga ingin mengingatkan kepada para pemirsa untuk set ulang atau merefresh ulang untuk Anda yang menggunakan set-top box atau STB. Jadi bagi Anda yang mungkin belum menemukan jaringan channel TV One, Anda bisa men-set ulang atau merefresh ulang kembali. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami akan kembali.
Baik pemirsa, kita masih di Damai Indonesiaku yang masih disiarkan langsung dari Masjid Agung Syahrun Nur, Kecamatan Siberok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Menarik apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi. Ada Bapak Ibnu Salam Harap yang menanyakan apa saja sebetulnya syarat-syarat daripada rasa syukur itu sendiri sesuai dengan tema besar kita. Yai Sumarno, silakan menjawab. Pak Abdul Salam, sebenarnya apa yang Bapak tanyakan tadi itu sudah terjawab. Syarat syukur pertama yakni adalah al-i'tiraf bi ni'mati annaha minallah. Mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah. Walaupun kita punya dapat harta, jangan menganggap harta itu adalah hasil usaha kita. Walaupun kita panen berhasil bukan karena adalah karya kita. Apalagi para petani-petani yang hidup bersentuhan dengan alam langsung adalah yang menentukan di atas kendali Allah. Keberhasilannya itu adalah dasar merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Pedagang sukses berhasil perniagaannya. Jangan menganggap dan jangan berpikir, wah ini karena manajemen saya. Ini karena yang namanya hasil daripada penataan saya. Jangan karena itu. Akui dulu itu adalah dari Allah. Yang kedua, at-tahadus biha batinan. Realisasikan secara batin kita, wujudkan di dalam diri kita. Bagaimana mampu kita menghijauantahan hal itu? Bagaimana kita bisa mewujudkan dan menerapkan itu di tengah-tengah kehidupan kita? Minimal dengan ucapan alhamdulillah. Maka ada qalbi, ada qauli, ada jawarih atau ada fi'li. Baru yang terakhir tadi. Apa Pak yang ketiga yang terakhirnya? Yang terakhirnya tadi adalah al-isti'anatu bi ali-ta'atillah. Mengarahkan dari seluruh apa yang Allah berikan itu menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dapat nikmat, dapat untungan, punya duit, hasil panen, jangan lupa zakat. Ketika kita panen hasil, jangan mikirin untuk perut kita dulu. Sebelum kita makan, zakat dulu kita keluarkan. Insya Allah panen kita besok akan menjadi berkah. Insya. Ini kadang-kadang kita lupa. Rugi kita teriak, untung kita diam. Betul lah betul. Iya apa iya? Rugi kita nangis-nangis, datang ke rumah ulama, datang ke rumah ustadz, datang ke rumah kiai. Apa ustadz, apa kiai, apa tuan guru doanya, apa wiridannya. Giliran untung lupa. Nggak usah tuan gurunya kau ingat. Tak payah kau ingat itu kiainya, tak usah. Ingat dulu kepada Allah. Kepada Allah. Masya Allah. Kita ini kadang-kadang memang makhluk yang sering banget pelupa. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau nonton persidangan PC, yang kalau ditanya suka lupa, saya lupa. Inilah bangsa kita, bangsa pelupa. Ini ciri khas. Lupa kita sama Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Allah. Jangan kamu jadi yang namanya lupa kepada Allah. Kalau sudah kita lupa kepada Allah, lupa terhadap diri kita sendiri. Orang Jawanya bilang ora waras. Apa ora waras? Gendang. Nyambung orang sini. Apa gendang? Baik. Ya setengah eling. Setengah edan. Setengah eldan. Nah, yang ketiga, baru kita arahkan tadi taat kepada Allah, ini yang berat. Maka begitu kita dapat syukur, arahkan kepada Allah. Seperti Pak Bupati, alhamdulillah
Begitu dia syukur kepada Allah, masjid jadi, semuanya ulang tahun berjalan. Bagaimana bikin pengajian? Sebagai syukur kepada Allah, ajak warganya. Untuk apa? Ingat kepada Allah. Kita bisa membangun, bisa berbuat begini adalah karena Allah yang berikan kepada kita. Warganya juga sadar, harus juga ingat kepada Allah. Ini tangan 5 bu, 5 jari bu, bu. Ini ada berapa? 5 jari? Ada apa ini? Ini ada apa? Ini apa? Jari tengah, jari manis. Ini kelingking. Ini kalau jadi satu makan bisa comot, bisa kepegang. Kalau jempol saja bisa nggak orang makan pakai jempol? Jempolnya Pak Bupati. Ini yang tangannya siapa? Investor, orang kaya. Orang kaya cuma nunjuk-nunjuk jadi jalanan. Orang kaya orang nunjuk-nunjuk jadi masjid. Nah ini siapa? Ini ulamanya. Ini adalah para cendekiawannya. Yang ada netral. Dia nggak boleh ke A, nggak boleh ke B. Nggak boleh condong ke kiri, nggak boleh condong ke kanan. Jadi ulama, jadi kiai, jadi pendeta, jadi pastor. Jangan mau dibayar oleh siapapun. Dan jangan cari bayaran. Carinya ridho Allah. Insya Allah akan tegak bersama. Amin, amin. Baik, Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Ternyata durasi kita sudah tidak cukup ya Sumarno. Dan Kiai Khalil, terima kasih atas tausiah yang diberikan kepada kita semua di siang hari ini. Mudah-mudahan menjadikan rasa syukur kita semakin bertambah. Dan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Usai jeda, kami akan kembali. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan kita sudah di akhir segmen Damai Indonesiaku. Terima kasih Bapak Bupati Tapanuli Selatan, Bapak Doli Putra Palindungan Pasir Ibu sudah diperkenalkan hadir dan juga diperkenalkan untuk bersiaran langsung dari Masjid Agung Syahrun Nur. Dan terima kasih banyak kepada seluruh para jamaah Tapanuli Selatan yang sangat luar biasa sekali ini. Kiai Khalil dan juga Kiai Sumarno, terima kasih atas tausiah yang diberikannya. Akhirnya saya Muhammad Sofyan dan juga kru yang bertugas pamit undur diri dan juga tentunya Sarung Wadimor tentu sarung kita mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Khalil. Bapak Ibu sekalian, Bapak Bupati, para pejabat Tapanuli Selatan, jamaah Masjid Agung Syahrun Nur. Mari kita akhiri dengan doa. Doa ini pokok dari seluruh rangkaian ibadah pengajian pada saat ini dan seterusnya. Acap kali kita meninggalkan acara pas doa. Padahal itu adalah hal yang paling penting dari ibadah kita. Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah kita. La yuraddul qadau illa bidu'a. Tidak bisa mengubah situasi dan takdir kecuali dengan doa. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Fa'alul lima yurid, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Penyayang, Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa kami dan sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ampunilah kami, rahmatilah kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kami, ya Allah, untuk selalu mengingat-Mu, ya Allah, dan mensyukuri seluruh nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Tambahkanlah nikmat kepada kami, jadikanlah kami adalah hamba-Mu yang Engkau ridhai, yang mampu mensyukuri nikmat-Mu dan mampu, ya Allah, untuk melaksanakan tugas sebagai hamba-Mu di muka bumi ini.
Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu ya Allah yang mengantarkan kami mendekatkan kepadamu ya Allah. Berikan ilmu-ilmu yang kami bisa bermanfaat bagi orang banyak birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tetapkanlah iman. Ya Allah yang maha bolak-balikkan hati. Ya Allah, tetapkanlah kami di dalam meyakini Engkau, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin.